warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu puasa dalam perjalanan. Seorang musafir yang menempuh perjalanan dengan jarak sampai pada batas minimal diperbolehkannya melaksanakan jamak takdim atau jamak takhir, atau diperbolehkannya qasar. Tentu dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menurut kaul mu'tamad 120 km, ada yang berpendapat 80 km atau 90 km. Dengan demikian pula boleh baginya memilih antara melanjutkan puasa atau membatalkan puasa. Dan dalam hal ini ada salah satu pesan dari hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan perjalanan dan dia dalam suatu rombongan, maka tidak boleh baginya mencaci orang yang membatalkan puasanya. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, anna Hamzah ibn Amr al-Islami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safar wa kana katsir as-sawm qala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Suatu ketika Hamzah bin Amr bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apakah saya harus membatalkan puasa atau harus berpuasa sedangkan saya dalam perjalanan? Maka kata Rasulullah SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Jika kamu berkehendak untuk membatalkan puasa, maka batalkan puasanya. Jika kamu ingin tetap berpuasa, maka berpuasalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan merupakan hadis ke 1889. Kemudian pada riwayat yang lain dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan bersama para sahabat, dan di tengah-tengah perjalanan Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang dipayungi. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah orang tersebut? Para sahabat menjawab, itulah orang yang sedang berpuasa, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Tidak termasuk kebajikan orang yang berpuasa pada saat perjalanan. Para fuqaha menjelaskan hal ini secara rinci dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitabnya Kanzur Raghibin Syarah Minhajut Talibin. Beliau berkata, yubahu tarkuhu lil musafiri safaran tawilan mubahan, fa in tadarrara bihi fal fitru afdal wa illa fas-shaumu afdal. Mana yang lebih utama antara membatalkan puasa atau tetap melanjutkan puasa bagi orang yang melakukan perjalanan? Hal ini dijawab oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Bila dengan berpuasa seseorang musafir mengalami mudarat, maka berbuka lebih utama. Bila tidak, maka berpuasa tetap lebih utama. Jadi tergantung kondisi dan situasi setiap individu. Jika dengan melakukan perjalanan itu menyebabkan fisiknya lemah, maka lebih baik tidak berpuasa. Jika masih kuat melanjutkan puasa, maka puasa lebih utama. Ini pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan seseorang yang melakukan perjalanan setiap hari, seperti halnya supir bus dengan jarak yang sangat jauh, misalnya dari Jakarta ke Jawa, dan dilakukan setiap hari? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama disampaikan oleh Imam Romli dan Imam As-Subki dalam kitab An-Nihayah, bahwa diperbolehkannya membatalkan puasa bagi seseorang yang melakukan perjalanan dengan syarat apabila ia memungkinkan untuk bermukim pada hari berikutnya sehingga bisa mengqadha puasa yang sebelumnya. Contoh,
apabila seseorang melakukan perjalanan di hari pertama bulan Ramadan dan di hari berikutnya ia memungkinkan untuk bermukim, maka boleh di hari pertama tersebut ia membatalkan puasanya sehingga bisa diqadha pada hari berikutnya. Dan seterusnya, di hari ketiga misalkan ia kebagian untuk menjadi supir dengan jarak yang sangat jauh, maka ia boleh membatalkan puasanya kemudian diqadha pada hari berikutnya. Akan tetapi menurut qaul mu'tamad atau pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Tuhfah. Beliau mengatakan bahwa diperbolehkannya membatalkan puasa bagi orang yang melakukan perjalanan adalah berlaku secara mutlak. Artinya tidak terikat oleh syarat tertentu seperti tadi harus kalau misalkan melakukan perjalanan hari ini, besok memungkinkan untuk bermukim, maka boleh membatalkan puasa pada hari ini dan besok mengqadha. Kata Imam Ibnu Hajar, mutlak, artinya kalaupun seseorang itu melakukan perjalanan setiap hari, dia boleh membatalkan puasanya setiap hari. Kemudian kapan puasanya adalah pada hari-hari pada saat ia tidak melakukan perjalanan. Kalaupun 30 hari, maka puasa Ramadannya diganti pada bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Ini pendapat yang paling mu'tamad atau pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama. Dan ini merupakan rukhsah. Rukhsah itu adalah ma taghayyara min su'abatin ila suhulatin wujudi sababil hukmil asli. Berubahnya hukum dari yang sulit menuju yang mudah. Ma'akiyan sababil hukmil asli, karena adanya sebab hukum yang asal. Contoh tadi, berpuasa itu wajib. Tetapi ketika seseorang melakukan perjalanan yang sangat memberatkan, yang sangat membuat fisik seseorang menjadi lemas dan lain sebagainya, maka boleh untuk membatalkan puasa. Atau orang sakit, itu namanya rukhsah. Kemudahan-kemudahan, karena ini salah satu karakteristik ajaran Islam, yaitu mempermudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin mempermudah bagi kalian semua dan Allah tidak ingin mempersulit bagi hambanya. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.